Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, demikianlah dikatakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa kita mau membahas rasa takut dan kasih? Karena kehidupan kita yang awalnya adalah ciptaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kuasa untuk menguasai semua ciptaan, akhirnya jatuh ke dalam ketakutan. Jatuh ke dalam ketakutan karena manusia melanggar dan tidak taat kepada kehendak Allah. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil Adam dan Hawa, mereka dalam rasa ketakutan. Rasa ketakutan inilah yang membuat kehidupan umat manusia akhirnya sulit untuk melakukan, menyatakan kasih yang sempurna dari Allah. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah kita hendak menyatakan kasih Allah itu lagi. Mengembalikan kasih Allah yang begitu sempurna itu. Sehingga apa yang mau dikatakan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih, maka ketakutan itu akan lenyap. Karena jelas apa yang membuat ketakutan itu bisa lenyap adalah karena kita bisa hidup di dalam kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang tidak mengharapkan balasan, tetapi kasih yang dimunculkan karena kita adalah orang-orang yang mengenal kasih Tuhan. Kita mengasihi bukan karena kita dikasihi, tetapi kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan kita mengharapkan belas kasihan orang lain, maka kita harus berbuat kasih kepada orang lain. Tetapi karena kita mengenal kasih Allah yang sudah kita terima, karena itu merupakan kasih yang sempurna dari Allah yang mampu melenyapkan ketakutan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut pasti sudah melanggar hukum. Dalam kehidupan setiap hari pun demikian. Ketika kita melakukan perjalanan, jika kita tidak melengkapi diri kita dengan SIM, dengan helm atau sabuk pengaman, maka semuanya itu akan memunculkan rasa takut, rasa khawatir kita akan ditilang dan lain sebagainya. Maka kasih yang akan melenyapkan yang namanya ketakutan itu harus ditaati. Jadi orang yang hidup dalam ketaatan tidak akan pernah takut dengan hukuman. Karena orang yang selalu melanggar hukumlah yang akan merasakan ketakutan itu. Jadi ketakutan mengandung hukuman adalah karena kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Itu makanya selalu dikatakan oleh pepatah Indonesia. Takut karena salah, berani karena benar. Maka hidup kita harus kembali kepada kasih yang sempurna itu, yang taat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah suatu pernyataan yang harus kita pegang. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kalau masih ada rasa takut dalam kehidupan kita, maka selidiki kembali kasih yang ada dalam diri kehidupan kita. Berarti kita belum menjalani kasih yang sempurna itu. Sehingga kita ragu, sehingga kita takut, sehingga kita khawatir. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Untuk menjadi berani, maka hiduplah dalam kasih yang sempurna. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kasih setiamu, sehingga kami juga dapat menghidupi kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.